Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilai Nafiatul Husna, saya dari kelas Golfab dan saya dari jurusan Fisika Universitas Negeri Malang. Nah, pada video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan apa yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas dari domain reinforcement learning, dan di sini saya mengambil judul Q-Learning for Stock Prediction. Jadi kita akan mencoba untuk memprediksi harga saham dengan pendekatan reinforcement learning menggunakan algoritma Q-Learning. Nah, selanjutnya untuk latar belakang masalah. Prediksi harga saham itu merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena jika kita dapat memprediksi harga pasar itu akan naik, maka kita akan membelinya itu sekarang dan menjual setelah naik. Atau jika kita memprediksi ternyata harga pasar itu turun, kita dapat melakukan short lalu membeli setelah pasar turun. Tetapi masalahnya adalah beberapa harga yang sebenarnya kita prediksi tidak ada harga tunggal yang kita beli pada harga akhir yang kita bayar tergantung. Kemudian harga yang kita bayar tergantung pada volume yang tersedia di berbagai tingkat buku pesanan, termasuk biaya yang harus kita bayar. Pendekatan yang naif itu adalah memprediksi harga tengah yang merupakan titik tengah antara permintaan terbaik dan penawaran terbaik. Sebagian besar peneliti melakukan ini, tapi hanya sebatas harga teoritis, bukan sesuatu yang dapat kita laksanakan untuk pesanan perdagangan, yang berarti dapat menunda secara signifikan dari harga sebenarnya yang kita bayar. Kita juga harus membayar biaya transaksi untuk apapun platform yang kita gunakan, dan karena pasar bergerak sangat cepat pada saat pemesanan dikirimkan melalui jaringan sehingga harga bisa saja tergelincir, yaitu turun. Model supervised tidak memperhitungkan biaya latensi jaringan X atau jumlah likuiditas di tingkat buku pesanan. Untuk menghasilkan uang dari prediksi sederhana, kita harus memprediksi pergerakan harga yang besar dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini bukan masalah yang sepele, juga tidak ada polisi yang terlibat dalam supervised learning. Kita bukan hanya memperkirakan harga akan naik dan kemudian kita mengambil keuntungan, tapi bagaimana jika harga turun dan apa yang akan kita lakukan. Nah, pada intinya kita akan mencoba untuk membuat program untuk memprediksi harga saham dengan menggunakan algoritma Q-Learning. Nah, untuk rumusan masalahnya, bagaimana arsitektur yang dipakai untuk membangun stock prediction menggunakan algoritma Q-Learning. Kemudian yang kedua, bagaimana model yang diterapkan pada program stock prediction ini. Tujuannya adalah yaitu untuk membuktikan bahwa pendekatan reinforcement learning dengan algoritma Q-Learning dapat digunakan untuk membangun stock prediction. Nah, ini adalah model yang saya pilih, yaitu algoritma yang saya pilih, yaitu algoritma Q-Learning. Nah, apa sih algoritma Q-Learning itu? Jadi, Q-Learning merupakan pengembangan reinforcement learning yang menggunakan Q-value untuk meningkatkan kemampuan agen belajar, agen berulang-ulang. Tujuan utama dari Q-Learning adalah mencari policy yang optimal dan mencari optimal Q-value untuk setiap pasangan state action. Konsep dasar dari Q-Learning adalah yang pertama, terinspirasi dari value iteration. Yang kedua, sample and action. Yang ketiga, observe the reward and the next step. Yang terakhir adalah take the action with the highest Q, atau menggunakan nilai Q yang tertinggi. Kemudian action dari step-step dapat dihitung untuk menemukan action terbaik atau best action. Nah, untuk keperluan ini kita butuh yang namanya Q-table. Nah, ini untuk algoritma Q-Learning yang pertama tadi kan konsepnya terinspirasi dari value iteration. Nah, ini bentuknya Q, state action, dan seterusnya itu. Kemudian ini untuk parameter algoritmanya, step size, alpha, ini
0,1 small epsilon lebih besar dari 0. Kemudian untuk inisialisasi Q, Q state action untuk semua state. Nah, ini terus loop untuk setiap step dari episodenya adalah seperti yang tertuliskan di sini. Jadi S itu adalah terminal. Kemudian ini adalah cara dari Q-learning bekerja, yaitu init, reward, and key table. Kemudian choose action, jadi memilih aksi. Selanjutnya adalah perform action and get reward. Jadi menampilkan action itu dan mendapatkan reward. Kemudian update Q table. Nah, ini permodelan. Jadi agen itu akan menerima input dari state saat ini dan mengambil action, kemudian menerima reward. Kemudian agen akan memilih tindakan mana yang akan diambil berdasarkan beberapa policy. Tujuan kita adalah menemukan policy yang memaksimalkan imbalan kumulatif selama beberapa waktu. Dalam konteks masalah kita, agen merupakan trader yang akan memutuskan bagaimana dan kapan akan melakukan perdagangan di pasar dan akan menjadi pertukaran yang kita gunakan untuk agen lain. Kita tidak dapat mengamati keadaan lengkap karena kita tidak mengetahui detail agen lain di lingkungannya, seperti saldo akun mereka atau pesanan apa yang mereka tunggu. Apa yang kita amati bukan keadaan sebenarnya dari state, melainkan turunannya bagi kita bahwa pengamatan dari setiap langkah waktu adalah log historis dari semua peristiwa pertukaran yang diterima hingga saat itu agar agen kita bisa membuat keputusan. Kemudian kita akan sertakan beberapa fitur lain seperti saldo akun saat ini, skala waktu yang kita gunakan untuk melakukan perdagangan, dan akan menjadi masalah jika kita melakukan ini selama beberapa hari. Nah, model ini akan memprediksi harga saham Google sehingga bisa membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Namun, jenis prediksi ini tidak mudah, tergantung beberapa parameter seperti harga saham yang tersedia saat ini dan anggaran yang tersedia di state bagian. Situasi kita akan menjadi faktor yang memiliki informasi tentang fitur-fitur itu. Misal kita ingin 200 harga saham terakhir, kemudian kita akan menjadi faktor 200 dua dimensi, dan dalam tindakan agen kita dapat membeli, menjual, ataupun menahan. Nah, ini untuk kode programnya, yaitu sama ya seperti biasanya menggunakan keras, sequential, load model, dance, kemudian menggunakan optimizer-nya Adam, biasa pakai NumPy, kemudian random, collection, import, DQ, dan ini untuk gamma, epsilon min, epsilon design, kemudian ini untuk self memory, max length-nya 1000, kemudian ini selanjutnya untuk modelnya sequential, model advance, unit 464, 32, dan juga 8, menggunakan relu, menggunakan optimizer Adam, untuk compile loss MS ini 0,001, kemudian ini untuk replay batch size. Nah, ini untuk epoch-nya 1, verbose 0. Jadi saya menggunakan ini. Ini masih kelanjutannya. Nah, ini menggunakan sigmoid. Terus kemudian ini adalah performa modelnya. Jadi ini grafik yang dihasilkan. Ini pada tahun 2014. Jadi yang hijau ini adalah yang membeli, kemudian yang merah ini yang penjual. Nah, terus ini 2015, 2016, 2017. Seperti ini performa modelnya. Nah, kemudian untuk kesimpulannya, jadi kita bisa memprediksi harga saham Google berdasarkan kumpulan data riwayat harga. Jadi riwayat harga sebelum-sebelumnya, yaitu yang kita gunakan tadi menggunakan pendekatan reinforcement learning dengan algoritma Q-learning. Menggunakan kombinasi code, animasi, dan teori
supaya bisa menjelaskan bagaimana kita dapat membiarkan AI kita mempelajari kebijakan atau policy, kapan harus membeli dan menjual saham Google untuk memaksimalkan keuntungan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.